Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Jagat Raya dihebohkan dengan datangnya seorang pemuda yang bernama Topi Merah. Dia punya analisa, membantah atau membuktikan bahwa apa yang ditayangkan Rismond di Suara Rakyat, ijazahnya Pak Jokowi itu watermarknya aneh. Jadi ada tulisan yang di watermark itu bukan Gajah Mada, God Hodge Adam. Nah, di situ ditangkap oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo dan Refli Harun beserta teman-teman yang lain dengan semangat merasa menemukan bukti baru bahwa ijazahnya Pak Jokowi betul-betul palsu. Karena Roy Suryo mengatakan nggak mungkin sekelasnya UGM, universitas yang kondang, yang besar, membuat watermark tipu, salah tulis. Nggak mungkin, itu jelas palsu. Dan dia sempat mengatakan bahwa Roy Suryo, Rismond dalam mengedit ijazah yang ada watermarknya itu yang salah, bodoh, keliru. Ya. Itu akhirnya Rismond Sianipar jadi bulan-bulanan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia tiap konten dia membahas itu hari-hari terakhir ini, termasuk si Topi Merah. Topi Merah itu diwawancari di podcastnya Refli Harun dan yang lain. Nah, itu menjadi semangat baru buat timnya Roy Suryo. Roy Suryo, Tifa nggak ikut campur kelihatannya ya, gitu ya. Tifa kelihatannya menghindar dari Roy Suryo, atau mungkin yang dihindari Refli Harun, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, akhirnya ijazah Bambang yang menjadi barang bukti di sidang CLS kemarin yang dibawa adiknya, yang dia udah almarhum, lulusan UGM tahun 85, cuman berbeda bulan dengan Jokowi, ya, berbeda bulan dengan Jokowi. Ternyata di situ watermarknya juga ada yang kalau bahasanya Roy Suryo tipu, salah ketik. Nah, ini kebiasaan Roy Suryo dari awal selalu seperti itu. Dia ngomong sendiri, dibantah sendiri, dia nggak punya malu. Dia salah, kemudian ada aja yang dijadikan alasan. Dia nggak punya malu, selalu omongannya selalu dibolak-balik lah. Nah, ijazahnya Bambang ini ada watermarknya, memang ada yang tertulis bukan Gajah Mada. Nah, sama seperti punyanya Jokowi yang ditayangkan oleh Rismond Sianipar di acara Rakyat Bersuara. Cuman berbeda tempat dan berbeda tipe. Tulisannya berbeda, acaannya berbeda. Ya, ini masih disangka oleh Roy Suryo. Roy Suryo berpikir bahwa mestinya kalau ada tipe miliknya Jokowi dengan miliknya Bambang ini harusnya sama. Ya, Roy Suryo berdalih seperti itu. Ya, memang dia nggak punya malu. Kita lihat dulu videonya. Terima kasih Pak Refli. Jadi di sini saya sebenarnya men-challenge. Oke, di sini kan ada coding. Oke. Di sini ada coding yang di-share oleh Pak Rismond di dalam Rakyat Bersuara. Nah, Pak Rismond dalam menit 49 itu bilang kalau misalkan ini adalah ilmiah, ini bisa di-challenge oleh siapapun, dan saya men-challenge coding ini, mencobanya sendiri dengan resource dari Dian Sandi di Twitternya gitu ya. Namun yang saya dapatkan itu justru
berbeda dengan hasilnya Pak Rismon yang tiba-tiba loh, hurufnya ini muncul secara jelas dan apa namanya garis tepi dari huruf-huruf itu terlihat sangat jelas. Nah, kalau misalkan percobaan saya itu huruf-huruf ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi kayak artefak kotak-kotak kayak gitu dan kayak rusak ya, kayak pixel rusak kayak gitu. Nah, di dalam coding ini juga Pak Rismon tidak men-share dua function yang penting, divergence dan Poisson, yang harusnya itu sudah diterangkan di dalam rumus matematikanya. Nah, di sini tuh nggak ada juga. Artinya melakukan kelupaan atau kebohongan. Nah, itu tanya Pak Rismon. Nah, ini penting supaya Iya. bahasa yang sangat canggih ilmiah dari Topi Merah itu saya terangkan dengan bahasa sederhana. Ya. Jadi respon lupa, sengaja lupa, atau Menyembunyikan. menyembunyikan. Ya, menyembunyikan itu. Ya. Nah, di sini ada dua function yang kita nggak tahu, tetapi saya mencobanya berdasarkan rumus yang dia pakai. Dan anehnya di sini tuh tidak ada untuk mengenhance pixel. Sementara Itu di enhance ini sangat-sangat jelas gitu. Sampai kita bisa melihat tulisan-tulisan yang sangat jelas dan ada gadget Adamnya. Dan tapi untuk saya fokusnya adalah untuk men-challenge dari soal gadget Adam ya, bukan ya, bukan. codingnya ya. Dari sisi codingnya yang dikatakan itu ilmiah dan bisa dicoba oleh semua orang seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya, Pak. Sip, luar biasa. Luar biasa. Jadi intinya Topi Merah bicara mengenai Rismon melakukan editing sebelum dia menggunakan program itu ya, Dan menyembunyikan source atau function yang penting. ya, Karena source atau function yang penting itulah yang bisa membuat orang merepetisi yang apa yang sesungguhnya dia lakukan. Tapi memang kalau kita lihat untuk soal ini Pak Ugro, ada dua kemungkinan sebagai orang yang berpengalaman dalam proses penyidikan. Apakah source Rismon itu memang source yang dia edit dari sebelumnya barangkali tidak jelas, lalu dia ingin memperjelas, ataukah sesungguhnya dia sebenarnya kelanjutan dari proses dalam tanda kutip atau dugaan pemalsuan ijazah, sehingga ketika dia berusaha membenarkan dokumen yang palsu, kan dokumennya kan sama, Dian Sandi yang upload. Mas Roy mengatakan 99,9% itu palsu, tapi Rismon berbalik arah mengatakan itu asli. Nah, kan tidak mungkin dua-duanya benar kan? Karena itu dalam pengalaman penyidikan Pak Ugro, apa yang bisa Pak Ugro komentari dengan fenomena Rismon yang berbalik arah menjadi palsu menjadi asli, kemudian yang temannya tetap palsu 99,9%. Silakan Pak Ugro. Nah, ini yang menarik, pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada? Ya, oleh UGM. Ya, kalau itu memang benar-benar ada. Makanya begini, ini challenge saya ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu ya, atau mark itu ada dan harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Karena ini tidak lazim dilakukan. Coba teman-teman cek ya pada berbagai referensi, termasuk juga referensi modern kayak Gemini atau juga ChatGPT. Apakah memang benar ya ada pembalikan semacam itu dikatakan sebagai security? Tidak. ada gadget Adamnya. Sebagian gadgetnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying ya. Jadi di sini gadget Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto, ada di sini. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada gadget Adamnya itu di kanan pas foto dan sebagian tulisan gadgetnya itu tertutup. Nah, jelas awalnya menggebu-gebu. Dia menggebu-gebu karena ada temuan baru dari si anak muda topi merah itu, watermarknya tipu.
Ya, akhirnya responsnya nih jadikan bulan-bulanan. Tapi akhirnya ada yang Roni Teguh kalau nggak salah ya. Roni Teguh itu menjelaskan bahwa memang di watermark itu memang ada trik khusus biar orang lain, pihak lain tidak bisa memasukkan ijazah dari UGM. Jadi watermarknya itu dari sudut pandang yang berbeda atau pencahayaan yang berbeda itu akan watermarknya akan berbeda. Nah, kemudian dari Bambang ternyata dilihat punyanya Bambang itu juga ada semacam itu karena memang UGM-nya membuat seperti itu, ya. Jadi memang Roy Suryo ini selalu mengelak. Dulu awalnya nggak ada watermark, setelah ada watermark dia mempermasalahkan fotonya itu fotonya Dumarno. Setelah ada klarifikasi itu bukan Dumarno lagi, ya selalu seperti itu. Ada saja alasan Roy Suryo, ya. Jadi kita tunggu nanti Mei. Ada info Mei ini ada mulai persidangan. Saya yakin kalau udah persidangan Roy Suryo akan berbeda omongannya. Dilihat dari video yang tadi, lihat wajahnya, saya tertarik dengan wajahnya Refdy Harun. Wajahnya Refdy Harun sudah sangat berbeda. Kelihatan sekali wajah Refdy itu nggak cocok dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Perhatikan, putar ulang video yang Roy Suryo berdampingan dengan Refdy Harun. Wah, sebentar lagi jadi heboh karena persidangan akan dimulai. Jangan berhenti mengikuti Goes Wes. Wassalam.